Baik, jika kita sudah membahas hukum gaya lusak minggu kemarin dan kita tadi membahas penerapan tiga hukum dasar kimia ya. Sekarang kita masuk ke hukum yang terakhir, yaitu hukum atau hipotesis Avogadro. Jadi hukum Avogadro ini adalah hukum yang melibatkan volume dari reaksi gas dan melengkapi percobaan atau hukum dari gaya lusak. Jadi Avogadro tuh waktu itu iseng-iseng dia menemukan hubungan volume dengan jumlah partikel gas yang bereaksi. Iseng-iseng ya. Nah, ternyata hasil dari iseng-iseng dia itu, kalau dia mencoba mereaksikan dua volume gas hidrogen dengan satu volume gas oksigen, akan dihasilkan dua volume gas atau uap air. Dan ternyata dia lihat pakai suatu instrumen tertentu, ternyata ada dua partikel atau dua molekul gas hidrogen yang bereaksi dengan satu molekul gas oksigen menghasilkan dua molekul air. Ya, ternyata kalau kita lihat dari persamaan reaksinya, koefisiennya itu ada di hidrogen sini 2 dan air itu 2. Nah, ternyata Avogadro mau menemukan sesuatu. Ternyata perbandingan jumlah molekul itu merupakan perbandingan koefisien. Bisa lihat di sini. Ya, ini kan molekulnya 2, di sini koefisiennya 2. Terbentuk 2 molekul air, di sini koefisiennya 2. Jadi ternyata ada hubungannya. Hubungan volume gas itu akan sama dengan koefisien reaksi dan jumlah molekul yang bereaksi. Sehingga hipotesis Avogadro ini menyimpulkan perbandingan dari hasil penemuan gaya lusak. Jadi ketika ingin mencari volume sesuatu yang dicari, volume suatu senyawa yang dicari, kita bisa langsung mencari dari koefisien yang diketahui dan yang ditanya. Ya, sebenarnya perbandingan koefisien ini adalah perbandingan matematika sederhana, ya. V ini volume sebelumnya dan nanti X nanti. Kalau di matematika sederhana itu kita tahu ya, ketika mencari suatu masalah dari angka perbandingan itu pasti kita menggunakan prinsip perbandingan. Ditanya perbandingan yang diketahui dikali data yang diketahui. Ini matematika sederhana, perbandingan sederhana yang menjadi modal di stoikiometri kimia ini. Ditanya per diketahui kali data yang diketahui. Jadi kalau kita ingin mencari volume suatu senyawa di reaksi volume gas, kita tinggal cari dari koefisien yang dicari itu per koefisien yang diketahui volumenya dikali volume yang diketahui. Sama jika kita ingin mencari jumlah molekul yang bereaksi. Kita bisa menggunakan perbandingan dengan cara kita tahu koefisien yang dicarinya per koefisien yang diketahui kali jumlah molekul yang diketahui. Ya. Seperti itu, terbayang? Nah, jadi saya coba kasih satu contoh ya, nomor 1 ini, nanti 2, 3, 4 ya silahkan kerjakan sendiri. Saya coba kasih contoh bagaimana sih menerapkan hukum Avogadro dengan mengikuti koefisien reaksi. Ya, kita lihat di sini berapakah volume, kita lihat soalnya, berapakah volume nitrogen yang bereaksi. Nitrogen ini udah ada reaksinya ya, yang bereaksi dengan 6 liter gas hidrogen untuk membentuk amonia. Jadi yang ditanya adalah apa? Nitrogen yang bereaksi. Berarti kita bisa ya mencari pakai prinsip tadi, koefisien, perbandingan koefisien. V yang dicari itu adalah V dari nitrogen. Ya, atau V nitrogen boleh. Berarti koefisien nitrogen dong yang kita cari. Karena koefisien yang dicari itu adalah nitrogen, kita pakai koefisien nitrogen. Per koefisien dari yang volumenya diketahui. Apa volumenya? Yang diketahui hidrogen. Berarti kita gunakan koefisien dari hidrogen.
ya, koefisien ditanya per diketahui dikali dikali data yang diketahui. Sebentar, saya tulis ulang ya. Maaf ya, saya tulis ulang. Tulis ini aja. Tadi ini 6 liter, yang ditanya nitrogen. Bisa kita cari dari koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume yang diketahui. Jadi kunci dari hukum Avogadro itu ini perbandingan koefisiennya. Jadi kita gunakan koefisien nitrogen ya, karena nitrogen yang dicari berapa ini? Koefisiennya 1, per yang diketahui itu hidrogen, koefisiennya 3, ya, karena kita ingin mencari volume nitrogen yang diketahui hidrogen, dikali volume yang diketahui adalah 6 liter. Ya, berarti koefisien ditanya ini adalah koefisien nitrogen, diketahuinya adalah hidrogen. Jadi hasilnya adalah 2 liter. Jadi ini yang terpenting, kita sudah dapat mencari suatu volume dengan menggunakan perbandingan koefisien. Seperti itu, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kalian boleh ya sebenarnya PC ke saya. Kalau jika ada yang tidak mengerti, ya, jadi saya bisa beri penjelasan lebih lanjut. Ini kalau yang kasus di laboratorium ini akan dilanjutkan esok hari. Jangan lupa dikumpulkan portofolionya. Ya, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah. Tuhan memberkati.